Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Hidayat dengan NIM 20107011021, Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang dalam video kali ini saya akan membuat video yang bertemakan dengan Toharoh sebagai penyelesaian tugas dari mata kuliah Akhlak dan Muamalah yang diampu oleh Pak Nurdin Zuhdi. Baik, Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang definisi awalnya adalah toharoh yathuru. Secara bahasa, toharoh berarti bersuci. Kemudian secara istilah, toharoh berarti membersihkan diri dari hadas besar maupun hadas kecil, yang dimana hadas itu menempel di pakaian, di tubuh, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kemudian tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Jika kamu sedang junub, maka mandilah. Dan jika kamu sedang sakit, atau dalam perjalanan, atau dalam kembali dari tempat buang air, atau jika sedang menyentuh lawan jenis, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu sekalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu sekalian bersyukur. Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah toharoh secara lahiriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 4 yang berbunyi, Wal Muddathir ayat pertama, Qum fa'angdir ayat kedua, Wa rabbaka fakabbir ayat ketiga, Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah tiap pakaian-pakaianmu, yang dimana pengertiannya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan diri, membersihkan tempat tinggal, membersihkan segala kotoran, hadas, dan najis yang ada di sekitar kita, yang ada di badan kita, dengan air, dengan apa-apa hal yang dapat kita gunakan untuk membersihkan. Kemudian yang kedua adalah bersuci atau toharoh secara lahiriah, yang dimana toharoh ini adalah mensucikan diri dalam perkara hati, menjauhi segala maksiat seperti halnya iri, dengki, takabur, dan lain-lain, dengan cara membersihkannya dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan tidak mengulangi dosa itu di kemudian hari. Macam-macam alat toharoh ada berbagai macam. Yang pertama adalah air, tanah, kayu, batu, dan lain sebagainya. Air mutlak yang digunakan untuk bersuci adalah air sungai, air hujan, air embun, air laut, air danau, atau telaga, dan lain sebagainya. Pembagian air untuk bersuci dibagi menjadi beberapa hal, yang dimana tidak semua jenis pembagian air ini bisa kita gunakan untuk bersuci, yaitu air yang suci, yang bersih, yang dapat kita gunakan untuk bersuci, kemudian air musyammas, air mustakmal, kemudian air mutanajis. Air yang bersih dan baik untuk bersuci jelas dapat kita gunakan untuk bersuci. Kemudian
air yang suci akan tetapi tidak mensucikan, yang dimana kita tidak boleh menggunakan air ini untuk bersuci seperti wudhu, mandi, dan lain sebagainya. Contohnya adalah seperti minuman kopi, minuman teh, kemudian sirup, dan lain sebagainya. Yang dimana air ini adalah air yang halal untuk kita minum, akan tetapi tidak sepatutnya kita gunakan untuk mensucikan diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah air musyammas. Menggunakan air musyammas untuk bersuci ini hukumnya makruh. Air musyammas adalah syam, matahari, yang dimana air ini adalah air yang telah terkena sinar matahari, dan makruh hukumnya bagi kita untuk menggunakannya sebagai alat dalam mensucikan diri. Yang selanjutnya adalah air mutanajis. Air mutanajis ini baik yang sudah berubah warnanya, sudah berubah rasa maupun baunya, dan air mutanajis yang jumlahnya itu di bawah sedikitnya 270 kulah, di bawah 2 kulah, atau di dalam ulama kontemporer menyebutkan bahwasanya di bawah 270 liter. Toharoh atau mensucikan badan dapat kita laksanakan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan berwudu, kemudian dengan mandi wajib atau mandi junub, kemudian yang ketiga adalah dengan tayamum. Pembagian jenis toharoh sesuai dengan pembagian najisnya. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini adalah jenis najis yang ringan, yang dimana seperti contohnya adalah air kencing bayi laki-laki, yang dimana makanan atau minuman kesehariannya hanyalah air susu ibu, yang dimana cara pembersihan najis ini adalah hanya dengan menyempratkan air ke dalam baju ataupun apapun itu yang terkena air kencing bayi tersebut. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito ini berarti najis yang sedang. Contoh dari najis ini adalah air kencing, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Cara pembersihan najis ini adalah dengan membasuh najis ini sampai bau, rasa, maupun warna dari najis ini hilang. Yang ketiga adalah najis mughaladah atau disebut najis besar. Secara bahasa, najis ini berarti najis yang berat atau najis yang pembersihannya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, seperti halnya air liur anjing, kemudian babi, dan lain sebagainya. Pembersihan najis mughaladah ini dapat kita hilangkan dengan mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, atau salah satunya adalah dengan tanah atau batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai yang namanya orang yang bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyukai orang yang senantiasa mensucikan diri. Dalam ayat ini marilah kita senantiasa mensucikan diri dari hadas, baik itu besar maupun kecil, dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai acuan diri kita untuk senantiasa memperbaiki diri dalam segala hal. Kita mulai dengan perkara yang mudah kita lakukan seperti halnya toharoh ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.